Salam sejahtera, berkah dalam saudara-saudariku. Apa kabar? Sehat semua ya, baik semua ya. Selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, mohon bantuan untuk subscribe, share, and like. Ya, karena dengan saudara berpartisipasi seperti itu telah ikut mewartakan sabda Tuhan ya, tidak hanya mendengarkan saja. Kita akan melihat bagaimana menurut kitab suci detik-detik saat Yesus ditangkap. Ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh Yesus pada saat menjelang dia ditangkap dini hari itu, saat dia juga berdoa di Taman Getsemani dan seterusnya. Apa yang dia lakukan sebelum ditangkap itu? Jangan kemana-mana saudara-saudari, kita akan berjumpa terus dalam video berikut ini. Simak video selanjutnya. Nah, menurut Injil Matius ya, Petrus menjawab ya pada waktu itu, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, luar biasa ya, ini yang terjadi pada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini detik-detik sebelum Yesus ditangkap. Ternyata Petrus yang luar biasa sampai mengatakan, aku tidak akan tergoncang imannya, sekali-kali tidak. Ternyata kenyataannya menyangkal 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Mantap sekali ya ini murid yang satu ini. Semua murid yang lain pun ikut-ikut bersama Petrus. Punya murid yang seperti ini luar biasa totalitasnya. Tidak seperti saya, mungkin juga saudara ya, murid apa iki kayak gini nih kalau kita ini ya kan kayak Petrus itu. Meskipun ternyata Petrus nanti ketika berhadapan dengan realita sempat juga ambles ya. Coba ini. Nah, ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini yang terjadi pada Yesus. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Coba ini luar biasa ini kesedihan Yesus ini menjelang ditangkap ini. Hatiku sangat sedih. Ya kalau orang sedih itu sangat biasa ya. Tetapi ini sedihnya sampai seperti mau mati ya. Mana ada kesedihan yang luar biasa. Waduh sedihnya nih. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini meminta murid-muridnya ini untuk ikut menemani. Kenapa ya? Kesedihan Yesus itu luar biasa. Seperti sedihnya orang sampai mau mati loh. Ia menjadi sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini terjadi di Taman Getsemani. Masa Yesus sampai ketakutan nih? Jarang loh ya Yesus sampai ketakutan. Tapi kalau Yesus bersungguh-sungguh berdoa, sering kita jumpai. Enggak seperti kita, ya kan? Kalau Yesus tadi kan sangat ketakutan, makin sungguh berdoa. Kalau kita sungguh-sungguh ketakutan dan semakin jarang berdoa. Kebalik-balik ini kalau kita ini, ya kan? Seperti apa ketakutan Yesus itu? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut penyelidikan ini sangat mungkin. Karena apa? Saking takutnya orang bisa jadi sedikit banyak ada pembuluh darahnya yang pecah. Ya, sehingga ya keringatnya seperti titik-titik darah ini sampai bertetesan ke tanah. Ini ketakutan yang sulit saya bayangkan. Maka ia maju sedikit lagi lalu sujud berdoa. Coba di detik-detik seperti itu Yesus sedih, seperti mau mati, peluhnya seperti titik-titik darah, tapi dia berdoa dan berdoa. Ini berdoa, ya kan? Tadi di sini sungguh-sungguh berdoa, sekarang sujud berdoa. Apa yang dikatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang
Bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Kepasrahan ini, Yesus ini luar biasa. Ya, keinginan manusiawinya kadang-kadang seperti ini ya. Kalau mungkin biarlah cawan itu berlalu daripadaku, tetapi ya Yesus selalu mementingkan kehendak Bapa. Kehendak Bapa selalu dimenangkan, itu yang beda dengan kita. Nah, ini masih menurut Injil Matius ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Loh, di detik-detik gurunya itu terancam, ini muridnya tidur. Saat gurunya itu berdoa, muridnya tidur. Wah, lah ini murid ini ngantuan ini seperti waktu saya kuliah itu. Aduh, gimana ini? Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Nah, makanya kalau adorasi itu kan 1 jam saja, ya kan, seperti orang berjaga-jaga dengan Yesus. Malah turu. Waduh, menjengkelkan ini kalau kayak gini nih. Ya, maka saya juga pernah dimarahi oleh seorang dosen ya, gara-gara tertidur di kelas ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Loh, berkali-kali loh dikatakan berjaga-jaga lagi, berdoa. Tadi Yesus sendiri juga berdoa. Alasan berjaga-jaga dan berdoa apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini menurut Injil Markus ya. Nanti dibandingkan juga Injil Markus 14:38. Ini 2641 ini Injil Matius. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Loh, roh kita itu penurut, keinginan-keinginan kita itu luar biasa. Wah, saya punya cita-cita ini, saya akan selalu setia kepada Tuhan. Itu roh kita. Saya mengakui itu loh. Tidak menyangkal, saudara-saudari, roh kita itu memang luar biasa. Karena apa? Ya roh itu atas bimbingan roh, tetapi ya dagingnya ini, daging kita ini lemah. Keinginannya, waduh, aku sudah berniat akan setiap hari malam sebelum tidur itu berdoa. Tetapi dagingku ini lemes sih, ngantuk itu malam itu, capek itu malam itu, daging lemah. Akhirnya tidak berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Loh, berdoa lagi loh. Yesus berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadilah. Yang diutamakan adalah selalu kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Yang dalam Injil Lukas dikatakan seperti ini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sama ya, Matius dan Lukas. Kehendakmu lah yang terjadi. Yang utama adalah kehendak Bapa sendiri. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Loh, tadi dibangunkan, lalu disuruh berjaga-jaga, Yesus berdoa, Yesus balik lagi ke situ, murid-muridnya tidur lagi. Walah, ini gimana ini? Bangun lagi, tidur lagi. Alasannya memang logis ya, mata mereka sudah berat. Lalu apa yang berikutnya? Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Membiarkan muridnya tidur. Loh, luar biasa loh Yesus itu. Dalam keadaan dia sedih, peluhnya menjadi seperti darah. Ini dalam situasi luar biasa menegangkan, ya kan? Dia akan mengalami kematian. Dia berdoa dan berdoa ketiga kalinya mengucapkan doa. Muridnya ini tidur, ini tadi tidur setelah ditinggal pergi sudah dibangunkan tidur lagi. Nah, gimana kita? Kita tidur juga seperti itukah? Nah, coba ini lihat nanti ya, ini detik-detik Yesus
ditangkap ini sebenarnya, waduh, menegangkan. Lah ini sekarang mulai ini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan. Wow, dijemput rombongan. Ini kok seperti pesakitan saja. Wah, dipimpin oleh Yudas. Dan orang kadang-kadang ya kan, wah sepertinya manis-manis ini Yudas ini. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Aduh, ini mempunyai murid kayak gini, aduh manis-manis, senyum-senyum, ini bahkan mencium, di balik itu menusuk. Maka kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Wah, aduh, ngeri sekali nih. Tindakan manis, tetapi ternyata di balik itu hanya dia sendiri yang tahu dan Tuhan menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ya, sesuatu yang kelihatannya manis tetapi sebuah pengkhianatan besar. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Loh, ternyata murid-murid yang lain masih tetap berani loh. Ini kan berani mati. Tadi yang mau menjemput Yesus itu, mau membelenggu itu serombongan orang kok. Ini muridnya ini kan hanya paling banyak itu kan 12, tapi berani berperang loh. Menyerang mereka, haruskah menyerang? Dan seorang dari mereka, ya ini kemudian kita kenal, ini Petrus yang nekat ini. Menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Langsung dijewer itu, telinganya itu diiris. Ya tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu, aduh jangan seperti itu." Dalam kondisi seperti itu kan Yesus seharusnya mengatakan, "Nah itu hamba imam besar itu biar kapok." Tidak seperti itu. Yesus masih punya belas kasihan. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Loh, elok toh ini. Gusti Allah kita ini, Tuhan kita ini luar biasa kan? Inilah Yesus yang luar biasa. Orang yang sudah mau dijemput sebagai pesakitan masih berbelas kasih. Aduh, mana ada ini yang diimani yang lain nih, yang mempunyai sikap seperti Yesus, seperti Allah kita. Ya, ini dalam Injil Yohanes 18 disebutkan. Ya, ini tadi, ini Injil Lukas, ini juga Injil Lukas ya, masih lanjutannya itu di atas. Ini sekarang Injil Yohanes. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ini tadi yang disembuhkan oleh Yesus ini namanya Malkus. Petrus ini berani nekat kok. Coba kalau ini yang lain ini terus kemudian menyerang. Wah, terjadi pertumpahan darah besar itu saat itu. Maka kata Yesus kepada imam-imam kepala dan pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Ini menurut Injil Lukas. Ya, jadi Yesus diperlakukan sebagai pesakitan seorang penyamun. Nah, Yesus tidak membawa senjata, nggak membawa apa-apa. Ini dijemput serombongan orang dengan pedang dan pentung. Dalam Injil Yohanes dikatakan, maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit. Ya, tadi dijemput dengan pedang dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Dengan senjata. Lu menjemput Yesus kok dengan senjata, ini mau apa ini sebenarnya ini? Ya.
Dan sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah, istirahatlah. Loh, Yesus dalam situasi seperti itu masih memberi kesempatan muridnya untuk tidur, istirahat. Dia tahu para murid ini capek. Dia tahu para murid ini memerlukan istirahat. Maka dalam situasi seperti itu pun Yesus masih mengatakan, udahlah kamu tidur aja, nggak apa-apa, aku nggak marah. Sekarang saatnya kamu istirahat. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, tadi dipelopori oleh Yudas dengan senyum-senyum dan kemudian ciuman, tetapi ternyata ciuman beracun. Nah, ini yang namanya ciuman beracun. Hati-hati, makanya jangan sembarang mencium. Mencium kendaraan berjalan ya bisa berabe. Orang-orang yang menyerahkan, dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam ya Rabi. Lalu mencium dia. Coba ini ciuman beracun. Ya, tangkaplah dia. Loh, pinter ini membuat kode. Seolah-olah, wah dia penuh belas kasih mencium Tuhannya. Setelah itu, ini ciumannya beracun. Wah, hati-hati ngadepi orang kayak gini nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Oh, masih disapa loh, teman. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini. Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang-orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itulah detik-detik seperti apa Yesus mengalami mulai dari ketakutan sampai pada akhirnya ditangkap. Apa saja yang terjadi? Ya, sebelum ditangkap dia berdoa, dia masih menolong orang, dia masih memaklumi murid-muridnya yang tertidur. Pada akhirnya dia ditangkap dengan ciuman beracun ini, ya. Kemudian nih mulai saat itulah dia dibelenggu. Oh ya, saudara-saudariku, jangan lupa ini ya, nanti subscribe-nya ini. Ya, dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam